Depan komputer lupa waktu. Insyaallah. Ya. Bismillah. Saat depan komputer lupa waktu. Apa namanya ini? Dafa. Cucu. Masya Allah. Alhamdulillah semuanya. Pak mobil. Insyaallah. Apa? Ini mati duduk yang enak saja. Insyaallah. Sekarang sudah selesai. Jadi kiai kan? Tetap tidak berubah dulu. Ya, itu kan kiai ya, jadi wali serta bupati ya. Sekarang murni jadi kembali ke kiai. Iya, tetap kiai. Kembali kiai berarti tidak kiai. Tetap ya. Kemarin dari tempatnya nih, yang kita yang itu akhir. Baris Am. Surya ya. Yang ambil dulu itu kalau bisa ya. Ini jamaah saya, jamaah kami juga maksudnya. Namanya atau semboyannya adalah Tayasu Atada. Haji. Karena sejarahnya saya sejak sebelum jadi bupati dan menjadi bupati itu membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis tasawuf itu selalu gagal. Sesuatu yang saya kerjakan dari jalan tapi saya berikan orang lain tidak jalan. Beda tangan ya. Meskipun begitu tidak pernah jerah. Uang bilang tidak pernah jerah. Nah, sekarang nyuwun ijazah jenengan ini yuk karena kalau santri-santri ini tidak diberayakan ekonominya. Saya masih ingat bahwa al-mu'min ahabbu ingin ngedikin beliau beberapa instrumen sudah kita berikan. Tinggal sekarang suwuknya aja ya. Bagaimana yang hadir ini bisa sukses seperti saya bisa mengerjakan sesuatu itu. Nyuwun ijazah itu. Dan ijazah yang pertama Yamanan itu baca insyaallah. saya belum berhak menjadi mujiz tentang hasbunallah wa ni'mal wakil. Tolong dijazahkan Ya, cukup seperti saya dijazah sama kalifiahnya. Ya, dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Tapi harus memang betul-betul tidak boleh dipotong apapun. Jangan dipanggil istri misalnya. Ya, betul sih. Mengkhususkan di ruangan, apa di kamar, apa di musola, terserah yang nggak diganggu sama orang. Sama bakar wangian kalau bisa. Kalau bisa bakar wangian ya pakai apa parfum wangian. Di waktu Bebas. Yang bagus malam. Karena kalau malam itu kan lebih apa ya? Jalur langitnya lebih kencang. Banyak arwahnya orang-orang soleh lagi keliling di situ. Dan tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang ganggu kalau malam. Bagusnya malam. Terus tidak boleh diputus. Tidak boleh diselangi sesuatu. 450 kali. Nah, itu kalau bisa diawali sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, yang rakaat kedua Al-Ikhlas. Udah seperti itu sama hajatnya itu ketika mau sholat hajat diniatkan. Karena biasanya orang hajat sholat hajat gitu aja. Rakaat. Hajatnya apa kan harus jelas. niatnya Habib. Ya misalnya ya sholat hajat rakaatnya taat. Sama seperti kamera kalau tidak diarahkan kan bingung. Yang nonton bingung ini mau apa gitu. Tapi kalau diarahkan ke tumbuhan yang lihat paham ini lagi
ngambil tumbuhan. Walaupun Allah Maha mengerti, cuma tugas kita seperti senjata tuh. Doa silahul mukmin. Kalau tidak diarahkan ya, apa tidak bisa, hasilnya tidak bisa cepat. Arahkan betul hajatnya apa. Kalau memang itu punya hajat lagi bangun toko, biar tokonya itu berkah, manfaat, hasil, ya emang hajatnya buat itu. Kalau hajatnya urusan apapun, misal beliau mau jadi gubernur gitu, amin. Seperti kan akan gubernur, memang diarahkan ke sana. Kalau hajatnya pengen bisa hafal Quran, ya sholat hajatnya ya arahnya biar hafal tuh Quran. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Itu satu persatu atau bisa dirangkap atau satu persatu niat hajatnya? Sebetulnya dirangkap bisa, tapi bagusnya satu-satu. Jadi memang sungguh-sungguh. Kalau hajatnya kecil-kecil, yang kecil-kecil pakai yang kecil-kecil cukup. Artinya yang mudah-mudah tuh cukup ya. Tapi kalau hajat ini yang besar, kelihatannya kalau dipikir-pikir sulit dicapai. Ya kita pakai ini wahid ya, insyaallah. Nah ini sama dibakar wangian. Nah, kenapa dibakar wangian? Biar malaikatnya ngumpul. Malaikatnya ngumpul senang, terus kita doa diamini oleh malaikat. Itu sudah. La ilaha illallah. Selain beliau yang punya nomor WA, bisa saya kirim WA siapa? Ya nanti tak catat nomornya, tak kirimkan filenya itu. Jadi ada kefiahnya, biar kalau mau dibagi nanti nggak usah buatlah lagi, karena sudah pernah saya tulis khusus, jadi enak kalau ada orang nanya ya tinggal dibagikan itu. Ada lagi yang tambahan cuma berat itu nanti. Itu nanti kalau memang hajatnya terlampau sangat nggak masuk akal, yang sulit, ya itu pakai kaifiah tahiyatul barakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi. Assalamualaikum wa alaikumsalam sholihin. Itu ada terus doanya sedikit. Cuman itu agak berat, pendek tapi berat. Karena ketika tahiyat harus betul-betul bisa merasa di hadapan Allah Ta'ala. Ketika mengucap salam harus betul-betul merasa di hadapan Rasulullah SAW. Nah, setelah mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menghadirkan wali-wali yang dikenal, yang punya ikatan kuat sama guru-gurunya. Nah, terus ya awliyaullah ayinuni, ya awliyaullah amiduni. Terus minta syafaatnya Rasulullah di hajat itu, ada doanya. Cuma itu agak berat. Katanya Ironis yang ini berat apa ya? Ironis yang bilang berat. Nah, cuman kalau yang tadi itu, insya Allah ringan. Itu sebelumnya baca surat Al-Baqarah ayat 173, kemudian dilanjutkan 174. Nanti saya kasih di WA kan ya, jenengan Asmanipun Rawi. Oh, lepas Rawi. Ya main itu kayak yayasan. Pas Rawi kan ya. Cari sanad Rawi kan. Nyambung itu. Jadinya pas. Insyaallah itu dari Bibali Hamsi. Saya belum mau untuk dulu. Dia ngajarkan gitu, kalau punya hajat dia baca ini. Ya cuman syaratnya doa itu kan sama ya. Dimanapun orang doa tidak ada syarat yang beda. Syaratnya yakin. Nah, orang sekarang ini banyak dia doa tapi nggak pernah yakin. Apa mungkin ya? Kapan hasilnya? Ini kan orang ragu. Orang kalau yakin ya jalan-jalan saja. Seperti ketika beliau mengundang saya, yakin saya datang.
walaupun dibilang nggak mau dipatwa, nggak mau di ini, ya beliau nyantai nunggu di rumah gitu kan ya. Ya, saya nanti ke sini kan nggak pernah rentak. Tapi saya yakin mau ketemu ada pun sudah di perjalanan. Saya mau sowan Beb. Padahal saya ini pas waktu offline, jadi mulai keliling. Mulai keliling. Hari ini malam di Rembang, insya Allah. Di Pamotan. Cuman berangkatnya nanti aja pas padahal maghrib. Padahal maghrib berangkat. Besok ada di Nganjuk. Tempatnya nak dulurnya ibu saya, Pak Abud, dosen Pak Abud. Kalau acara kamu tahu sendiri Setiap Jumat malam Sabtu. Tadi malam. Oh, tadi. Iya, tadi malam. Boleh nanti kalau pas Solo, Jumat malam, Sabtu. Sholat Isya jamaah, terus mulai kajian. Jumat malam Sabtu. Ada lagi yang santri weekend yang saya bilang cuma 3 hari. Hari Jumat itu mereka check in, hari Ahad siang mereka check out. Santri weekend, ya liburan, jadi berlibur tapi nyantri, bukan pesantren kilat. Kalau pesantren kilat itu kan isinya capek santrinya, diajak tahajud, diajak ini. Nah saya tidak mau buat yang gitu. Saya mau buat orang yang capek, yang lagi pusing, gak ada masalah, atau mungkin yang mau ngerasakan sedikit suasana pesantren, yang tidak punya duit karena gratis. Ya, datang, kita kasih sore itu langsung snack, teh, kopi di kamarnya sudah tersedia. Nanti malam makan malam. Ya, kalau di kamarnya tidak boleh kurang teh sama kopi. Jadi harus ada kopi sama teh seperti di hotel 24 jam. Nah, terus makannya sehari 3 kali, pagi, siang, malam itu makannya. Kalau snacknya pagi sama sore. Weekend jadi perutnya nggak boleh kosong. Weekend biar apa namanya, biar seneng dulu artinya. Nanti Ahad siang saya usir. Ahad siang harus pulang 2 minggu sekali. Dan selama pandemi kan libur. Sabtu depan ini insya Allah saya mulai, dari Jumat depan ya, saya mulai. Karena sudah terlampau lama. Nah sekarang kan sudah pakai vaksin orang-orang. Jadi kalau ke pemerintah itu ngomongnya lebih enak, tidak repot. Saya bilang syarat harus sudah divaksin umur 17 tahun ke atas, sudah tanggung jawab sendiri secara hukum, karena usianya 17 tahun ke atas, sudah divaksin ya sudah tanggung jawabnya sama negara sudah selesai. Nah kalau di dalam ya selama 3 hari tidak kuat, berarti dari luar kota datang di karantina, selesai. Ya di karantina, dia tidak apa namanya, tidak nular kemana-mana gitu. Cukup di sini. Itu yang mau saya buat. Pernah ada ini satu orang yang dari sekian banyak cerita, bapak-bapak izin bawa anaknya yang masih kecil, boleh nggak? Boleh nggak bapak? Kalau asal sama bapaknya boleh, walaupun bawa bayi asal sama ibunya tidak jadi masalah. Setelah hari Jumat datang, itu saya hari Seninnya baru dapat cerita. Jadi tidak ceritanya ke saya, ceritanya sama Habib Husain bin Anis, kan yang imami kalau 5 waktu, putranya Habib Anis, Habib Husain bin Anis. Cerita kalau dia itu baru ditinggal sama istrinya. Jadi istrinya minta putus gitu ya. Minta putus, dan baru tahu udah diputus sama istrinya karena memang dia dipecat, nganggur, gak punya kerjaan, istrinya tidak kuat. Nah, karena masih mikir duit, dan istrinya tidak mau bawa anaknya. Anaknya urusan. Ini juga ibu langgan. Biasanya ibu itu pedot seperti apapun kan anaknya dibawa. Yang ini anaknya urusan, sehingga dia bawa anak, tidak punya kerjaan, stres ya. Tidak sengaja lihat YouTube ada santri weekend gratis, nah tanpa biaya. Akhirnya datang di sini. Sampai di sini di kamar itu
yang temennya dia samping ranjang, yang satu kamar, kebetulan penyalur tenaga kerja. Jadi waktu dia cerita gitu, masalahmu selesai, udah kamu tak cari kerjaan. Terus artinya tenang, masuk sini artinya beres. Terus dia bilang alhamdulillah gitu. Terima kasih. Jadi saya berangkat pusing, ini pulang pusingnya hilang, artinya tenang. Dan ternyata bisa bisa nyambungkan orang. Ada juga kita jodohnya di sini. Itu juga bagus yang belum punya jodoh. Siapa tahu ketemu jodohnya di sini. Masya Allah, kalau ini sudah punya jodoh semua. Jodoh semua. Masya Allah. Santri weekend. Nah, ke depan saya mau buat, insya Allah, sekolah Simtuduror. Hanya orang baca maulid Simtuduror ini tidak seperti yang dimau sama Habib Anis. Tidak seperti yang dimau sama Habib Ali Habsyi. Maulid Simtuduror itu boleh dipotong karena memang panjang kan. Cuman motongnya itu ada kaifiahnya. Tidak asal dipotong. Ibarat orang film tuh kalau cuma dilihat depannya sama akhirnya kan tidak tahu ceritanya. Jadi kalau mau lihat film, memang tidak mau lihat semua, mau dipotong-potong cepat kan minimal depannya, tengahnya itu, akhirnya sehingga alur ceritanya sambung. Nah, ini banyak orang baca Maulid Simtuduror, justru bab tentang lahirnya Rasul dibuang. Ketika Rasulullah terlahirkan hadis Qiyam itu ada satu bab Wa'ina Baroza, itu wajib dibaca. Tapi justru kalau orang-orang sekarang ini motong-motong, yang itu justru dibuang, kosidahnya diperbanyak. Kemudian juga banyak pukulan-pukulan rebana yang menimbulkan orang pingin goyang, joget, identik sama memang pukulan-pukulan yang jogetan gitu. Nah, kita kan tidak bisa nyalahkan orang, bisanya yang ngasih contoh. Nah, saya pengen nantinya di sini buatnya sekolah Simtuduror, sekolah maulid. Gimana cara ngatur rebana yang bagus? Kalau hanya baca mak, kalau qiyamnya enggak. Kalau baca maulid kan bukan baca maulid ya. Nah, nanti ambil bangkakan mahalul qiyam, tidak apa-apa. Tapi ini baca Simtuduror. Banyak orang buat saya mau baca maulid Simtuduror, dipotong-potong asal potong. Ada lagi yang mau baca burdah misalnya, tapi cuma diambil sedikit, tapi bilangnya judulnya burdah. Kalau seperti kita misalnya punya produk, kemudian bilang saya pakai produk Bapak, cuma judulnya itu dipakai, yang punya kan jadinya marah gitu. Saya ngikutin nanti online yang ngaji situ dulu. Siap. Karena ada ya. Ada. Di antum yang memulai itu. Oh siap. Itu kalau tiap Jumat malam Kliwon. Yang dari rumah aja. Betul. Ya, Cuma Kliwon kan di sini rasa live dan streaming itu. Maulid Simtuduror yang versi dipotong pendek. Itu potongnya berdasarkan apa yang disuruh sama Habib Anis. Karena katanya di masyarakat tidak semua orang pecinta maulid. Ada yang baru mulai suka, jangan baru mau suka dikasih yang full, lari nanti orang karena panjang. Kalau buat yang sudah memang cinta betul, yang dipotong-potong kan nggak mau, maunya baca lengkap. Tapi yang potong kadang-kadang ini lucu juga, motongnya banyak, tapi nggak ngeringkas dia, karena dia tambah qasidah yang banyaknya luar biasa. Qasidah rebananya itu lebih banyak daripada maulidnya, sehingga kehilangan barokahnya kitabnya. Padahal kata Habib Ali Habsyi, Simtuduror ini Allah berikan kepada masyarakat di akhir zaman untuk menambal semua kekurangan mereka dari amalan-amalan orang-orang soleh terdahulu. Jadi orang-orang soleh terdahulu kan sholat sunnahnya ribuan rakaat, mujahadahnya kuat, kemudian dikasih Allah karunia-karunia ilahiyah yang besar. Orang zaman sekarang kan tidak seperti orang dulu. Dia 2 rakaat aja udah beratnya luar biasa. Dan diajak puasa ya, kecuali yang doyan puasa. Kalau umumnya orang kan tidak kuat puasa. Kalau diajak makan semangat, kalau diajak puasa, diajak zikir aja ditawar.
Nariah yang jam asal ini. Saya pikir yang mau bikin berapa? Minta diskon. Nariah 4.400. Tadi pagi itu ngaji kan ada 250 orang. Tapi kadang-kadang yang aku pikir tidak ada 100. Nyingkir sendiri ya, kesaring. Nah terus dikasih simtu dulu. Jadi semua kekurangan orang zaman sekarang dari amalannya itu ketutup. Kalau baca simtu dulu, Allah akan kasih yang nggak didapat kecuali dengan sholat tahajud. Dengan itu dikasih kalau dia baca simtu dulu. Itu janjinya mu'alif nih. Dapat dari Allah Ta'ala seperti itu. Sambil incip. Oh itu jalan lewat ya? Saya tadi saya suruh menghabiskan tapi. Oh iya, harus ya. Nyantai dulu. Nyantai dulu ya. Kalau kemarin tak panggilnya Pak Bupati. Kalau baca maulid itu Beb. Nah, umumnya kan orang umum tidak ngerti maknanya. Gimana gitu ya? Ada dua sisi. Kalau sisi untuk ilmu, ya orang harus tahu maknanya. Tapi sisi barokah tidak butuh makna. Jadi memang kayak orang baca Al-Quran. Kalau mau tadabbur ya harus tahu maknanya. Tapi orang dengarkan saja itu pahalanya seperti orang yang membaca. As-sami' kal-qari'. Jadi Fastaghfirullaha wa ansitu la'allakum turhamun. La'allakum turhamun itu dapat bukan karena tadabbur, tapi karena istima'. Hanya mendengarkan sungguh-sungguh dapat berkah, dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Nah sama dengan maulid. Maulid apapun, mau burdah, mau berjanji, mau tiba, musim kudurat. Kan itu bahasanya kan bahasa sastra. Tinggi bahasanya. Sulit ini. Insyaallah. Nah itu kalau dengarkan sungguh-sungguh dengarkannya, barokahnya itu nanti dapat. Nah sambil tiap pertemuan ambil satu kalimat saja yang disampaikan. Ini di bab pertama ini ada kalimat ini maknanya seperti ini. Jadi pulang ada yang dibawa. Kadang-kadang tidak ceramahnya itu keluar dari kitabnya. Ada kitabnya saya ceramah semua. Ketika Simpudur berjanji burdah itu kan setiap bait kan ilmu. Kadang dalam majelisnya burdah, penceramahnya ngomongnya tidak tentang burdah, ngomong yang lain, sehingga sayang tidak dapat ilmu dari burdahnya. Burdah itu kalau mukadimahnya dipakai sama orang buat pacaran bahaya. Wanita mana yang nggak jatuh cinta? Kalimatnya. Amin jadak perijiran bidi salami, mazid ada menjalani muklatin bidami. Kamu kok sampai nangis air mata darah nih apa karena kangen sama yang di sana? Gitu. Sampai nangis air mata darah. Kena kilat itu rumahnya kelihatan. Jadi kita ada kilat, kampung sana kelihatan rumahnya sekilas gitu. Gara-gara ada kilat, langsung kangennya luar biasa. Ini gambarkan cintanya tuh dahsyat. Nah, ini kalau dipakai sama pemuda bahaya. Mau diganti gitu kan? Aku menangis karena merindumu. Bahaya kalau dipakai sama anak muda. Insyaallah. Ilmu semua itu. Mudah. Barzanji. Kemalannya bisa ketemu Rasulullah. Allah semuanya. Di antaranya dawamkan maulid. Terserah maulid yang mana. Saya kemarin kedatangan tamu satu keluarga dari Cilegon. Istrinya ini sakit psikis. Hampir sekitar 20 tahun dia sakit. Dan sudah sekian belas tahun tidak keluar dari kotanya. Keluar dari rumah aja tuh takut. Sakitnya itu, was-was ya, takut dulu keluar. Alhamdulillah lihat YouTube. Nah, lihat YouTube jadi hatinya tenang. Ada pengen kesini. Nah waktu mau kesini datang temunya gitu. Was-was ya, takut gitu ya. Nyuruh anaknya sama suaminya suruh berangkat aja, saya tidak usah berangkat. Akhirnya dia kuatkan berangkat, nyampe di sini. Nah yang di antara anaknya ada 3 itu saya lihat yang kecil ini kok beda ya. Semuanya menyenangkan, tapi yang kecil ini kok wajahnya asyik gitu. Kelas 1 SMA. Siapa namamu? Ilyas.
Nah di situ ibu yang ngomong, Bib ini pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Jadi orang polos sih, bukan orang apa namanya, bukan orang tahu agama, bukan ini. Justru kalau yang cerita orang-orang tahu agama serot was-was, bener enggak ini? Benar berarti tidak. Karena sekarang ada orang lamun dibilang mimpi Nabi SAW. Ada yang lamun dibilang mendalik sampai ngarang. Terus dia cerita waktu masih SD, mimpi waktu SD, lihat di padang pasir ada orang ganteng bercahaya. Terus ada yang ngasih tahu di telinganya, itu Nabi Muhammad Rasulullah. Ya, itu yang mimpi gitu tuh ya, betul. Terus saya tanyain gitu, sendirian atau orang lain? Sendiri. Ada pohon kurmanya enggak? Ada. Satu ya? Iya. Sudah, betul kan? Biasanya kalau itu Rasulullah padang pasir, biasanya ada pohon kurma satu. Banyak yang cerita mimpi itu seperti itu. Dia tidak punya amalan. Anak ini kan tidak punya amalan. Jadi mimpi itu ada yang mau hibah. Memang Rasulnya yang pengen ketemu Rasul. Jadi anak itu tidak punya rasa pengen ketemu. Rasulullah yang pengen ketemu Rasul. Nah kalau Rasulullah yang pengen ketemu, dia tidak butuh amalan. Mau Rasul yang pengen ketemu. Apa namanya, yang dari atas ke bawah kan gampang. Tapi kalau yang dari bawah mau ke atas ini, jalurnya macam-macam. Salah satu amalan yang cepat tuh sebetulnya, nomor 1, cinta sama Ahlul Bait. Saya kalau ngasih ilustrasi itu, jenengan kalau ada yang cinta sama cucu jenengan, suka apa namanya ngajak guyon ya, suka ini kan nanya siapa ini, pasti kan nanya itu siapa? Habib Novel itu. Oh, Habib Novel. Lama-lama kan pengen tahu rumahnya di mana. Ya, nanti kalau lewat wilayah sana saya mau mampir karena baik sama cucu saya. Baik, sebetulnya apa namanya? Yang baik sama cucunya ini nggak nyangka kalau sampai kakeknya bakal nyamperin. Tapi kan kakeknya pandai balas budi. Jadi paling enak itu justru interaksi sama Habib sebaik mungkin, yang Habibnya nggak bisa balas budi. Jadi belum kebalas. Nah, kalau belum kebalas nanti yang balas kan kakeknya. Kalau Habibnya bisa balas, ya udah kok, udah selesai. Tapi kalau Habibnya nggak bisa balas, nanti kakeknya yang balaskan. Makanya orang dulu seperti Rasul mengajarkan SAW, cintai keluargaku karena aku. Jadi bukan karena apa-apa, ya memang karena aku. Seperti kalau beliau minta cinta cucuku karena aku. Mungkin cucunya nggak seperti kakeknya. Kalau jelas kalau para habaib nggak seperti Rasulullah, nggak mungkin gitu ya. Bahkan nggak sedikit Habib yang polanya itu buat orang lain, gitu kan ya. Polanya seperti itu. Tapi tetap harus dicintai. Ya, bukan karena Habibnya, karena Rasulullah. Lihat aku, jangan lihat dia. Ya, lihat aku, jangan lihat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang disampaikan sama semua aulia kalau mau mimpi Rasulullah SAW adalah membayangkan Rasulullah. Lagi-lagi maulid. Nah, di maulid itu kan disebutkan Rasulullah itu wajahnya seperti apa, alisnya seperti apa. Itu suruh bayangkan. Pernah ada satu orang dari Madinah datang ke Habib Ali Habsyi sebelum maulid di Sewon. Dari Madinah ke kota Sewon. Terus ngomong sama Habib Ali, saya ini sudah pengen mimpi Rasul lama. Orang Madinah ini, ya pergi kan Hadramut ke Sewon, minta petunjuk gimana caranya biar mimpi Rasulullah SAW. Katanya Habib Ali Habsyi rahimahullah, ya bayangkan Rasulnya. Kamu sholawat sambil bayangkan Rasulnya. Gak berani saya, takut kurang ajar. Jadi saya kalau sholawat cuma bayangkan makamnya saja, tidak berani bayangkan wajah Rasulullah SAW. Takut nanti kalau salah, takut kurang ajar. Maka kata Habib Ali Habsyi, orang cinta itu tidak mungkin bayangannya jelek. Ya, orang cinta pasti bayangannya bagus. Tidak mungkin bayangkan yang jelek. Jangan, pasti bayangannya munculnya yang bagus. Maka ya bayangkan, jangan takut, tidak apa-apa. Tidak sulit ada gitu.
Boleh.